Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Sidik dari Fakultas Desain Komunikasi Visual. NIM saya 519241126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dari Fakultas Desain Komunikasi Visual. NIM saya 519241149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Ferdinand Sehalik dengan NIM 519241137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi Taufiki dari Fakultas Desain dengan NIM 519241142. 5 tahun berselang dari Hilf Fudul, tepatnya ketika Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau SAW menikahi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, seorang janda terhormat, mulia dan kaya raya. Khadijah radhiyallahu anhu sebelum menikah dengan Rasulullah SAW pernah menikah dengan 2 orang. Pertama dengan Atik bin Aids al-Maksumi dan melahirkan seorang putri. Setelah itu, ia menikah dengan Abu Halah Hindun bin Nabasi at-Tamimi. Dari pernikahan yang kedua ini melahirkan seorang anak lelaki bernama Hindun dan seorang perempuan. Abu Halah meninggal di masa jahiliyah. Namun Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat menjelaskan orang pertama yang menikahi Khadijah adalah Abu Halah yang bernama Hindun bin An-Nabasi bin Zurarah, lalu melahirkan seorang putra bernama Hindun, kemudian dinikahi oleh Atik bin Abin bin Abdullah al-Mahzumi dan melahirkan seorang putri bernama Hindun. Hindun ini menikah dengan Saifi' bin Umayyah bin Abdi bin Abdullah. Pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha merupakan perkara yang pasti dan disepakati kaum muslimin dengan dasar pernyataan Aisyah radhiyallahu anha, lam yatawazzan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi wanita lain atas Khadijah sampai Khadijah wafat. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Hajar menyatakan ini termasuk yang disepakati ulama sejarah. Demikian juga pujian dan keutamaan Khadijah yang banyak disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti konkret jika Khadijah merupakan salah satu istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagai istri yang pertama diriwayatkan adalah Khadijah, seorang wanita terhormat. Banyak tokoh kaumnya yang ingin menikahinya. Ia melakukan investasi dalam perdagangan mudharabah. Hal ini yang menjadikan awal perkenalan Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, riwayat-riwayat menjelaskan secara detail perkenalan dan usaha beliau mengelola dagangan Khadijah hingga pernikahannya. Seluruhnya merupakan riwayat yang lemah walaupun sangat terkenal. Dr. Akrom Dia Al-Umari menyatakan riwayat-riwayat yang lemah, bahkan kebanyakan sangat lemah, menjelaskan secara detail berkenaan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Riwayat-riwayat ini menjelaskan awal perkenalan keduanya melalui kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelola perdagangan Khadijah. Dia adalah orang kaya yang menginvestasi hartanya. Menurut Dr. Akrom Dia Al-Umari, walaupun maklumat-maklumat ini tidak sahih secara kaidah hadis, namun sangat terkenal di kalangan ahli sejarah. Selama berinteraksi inilah Maisyarah melihat ketinggian dan kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, sehingga ia menceritakan apa yang dilihatnya tersebut kepada Khadijah. Mendengar cerita Maisyarah ini, serta merta Khadijah dibuat kagum oleh perilaku mulai Rasulullah SAW. Lalu dia menyampaikan keinginannya untuk menjadikan beliau SAW sebagai suaminya. Mendengar keinginan Khadijah, maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para pamannya dan mereka pun menyetujuinya. Kemudian beliau berangkat bersama Hamzah bin Abdul Muttalib untuk meminang Khadijah kepada orang tuanya
dan beliau menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor anak unta. Diriwayatkan juga dalam riwayat yang lemah bahwa yang diminta Khadijah untuk menyampaikan kesediaan beliau dipersunting Rasulullah adalah teman dekatnya yang bernama Nafisah binti Maniyah, dan Rasulullah SAW menyetujuinya. Para ulama berselisih pendapat yang menjadi wali adam pernikahan tersebut. Ibnu Ishaq menyatakan yang menikahkan adalah Khalid bin Asad, bapak Khadijah. Sedangkan lainnya menyatakan menjadi walinya adalah pamannya yang bernama Umru bin Asad. Ada yang menyatakan walinya adalah saudaranya yang bernama Amru bin Khalid. Yang rajin insya Allah adalah bapaknya sendiri yang menikahkannya. Demikian juga terdapat perbedaan pendapat tentang usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Waqidi menyatakan umurnya kala itu 40 tahun, dan inilah yang terkenal secara umum. Namun Ibnu Ishaq menyatakan usianya kala itu 28 tahun. Memang tidak terdapat satu riwayat pun yang sahih tentang usia Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun melihat anak-anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan Khadijah yaitu berjumlah 6 orang. Semuanya dilahirkan sebelum kenabian, kecuali Abdullah. Tampaknya pendapat Ibnu Ishaq lebih kuat dari Al-Waqidi, karena umumnya wanita pada usia di atas 40 tahun sudah mulai mendekati masa-masa menopause, berhenti haidnya, dan Ibnu Ishaq lebih kredibel dari Al-Waqidi. Dari kisah di atas kita dapat mengambil beberapa faidah, yaitu keinginan Khadijah, seorang wanita terhormat dan mulia, memilih Rasulullah SAW sebagai suaminya, menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak beliau SAW bukan satu kesalahan atau bukan hal yang memalukan. Jika seorang wanita solih menampakkan keinginannya menikah dengan seorang laki-laki yang solih, Khadijah memiliki keutamaan dan kedudukan terhormat di tengah kaumnya dan dalam hati Rasulullah SAW, sehingga dia menjadi istri tercinta Rasulullah SAW. Pertemuan wanita terhormat yang menjaga harga diri dan martabatnya dengan seorang yang terpercaya berakhlak mulia, dan pernikahan yang melahirkan anak-anak ini merupakan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada nabinya agar memiliki kedudukan sosial dan nama baik di masyarakat. Pernikahan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah ini merupakan takdir Allah, dan Allah agar dapat menjadi pendamping beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pernikahan ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terlalu memperhatikan kenikmatan jasad saja. Seandainya beliau memperhatikan hal ini, tentunya akan memilih istri yang perawan dan lebih muda. Ini menunjukkan beliau menikahi Khadijah lantaran kehormatan dan keluhuran wanita yang dijuluki dengan Al-Afifah At-Tahirah, wanita yang terhormat dan suci. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Arfa Ferdinand Halik, lalu teman saya Rizaldi, Adit, dan Sidik mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.